Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang tepat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah yang sudah lama kita kenal, di mana Salomo meminta rahmat kebijaksanaan dalam hidupnya saat dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja di Israel. Dia meminta hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan tentu saja memutuskan segala perkara sesuai dengan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini sungguh relevan dengan kehidupan kita, khususnya juga dengan kita orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin umat dalam tugas dan karya pelayanan kita. Ada banyak hal yang bisa kita buat, ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan dalam karya-karya pastoral kita. Tapi hari ini kita diingatkan tugas utama kita untuk bagaimana membedakan, mengarahkan umat beriman untuk hidup secara baik. Karena dalam kehidupan kita sering juga tidak dapat membedakan secara tepat mana yang baik dan mana yang jahat. Pengalaman kemarin sempat disinggung, ada seorang kepala dinas yang membantu orang untuk tanda tangan sertifikat dalam pandangan tertentu hal baik, tapi toh dalam pihak lain, pihak kepolisian melihat itu sebagai yang jahat, melakukan manipulasi. Sehingga kita senantiasa diminta untuk selalu dalam tindakan-tindakan kita selalu bertindak secara tepat. Tentu saja kita dapat melakukan hal itu bila kita selalu meminta tuntunan dari Roh Kudus, minta bantuan petunjuk dari Allah sendiri, sehingga dalam melaksanakan itu kita toh dapat bertindak secara tepat sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tapi juga hal yang bijaksana, tindakan yang bijaksana itu juga ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, yakni nilai untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap kebaikan orang lain. Sehingga walaupun dalam berbagai kesibukan, maka katakan untuk waktu istirahat, untuk mengambil waktu istirahat, toh karena melihat banyak orang datang kepadanya, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia pun melayani mereka, memberikan pengajaran. Kita juga diajak bersama-sama dalam karya pelayanan kita selalu menomorsatukan kepedulian kita kepada sesama kita, melihat hal yang baik untuk sesama kita dalam kehidupan karya pelayanan kita. Mari kita berdoa supaya dalam karya-karya pelayanan kita, dalam tugas dan kerja kita selalu diberikan anugerah rahmat kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan boleh hidup sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu peduli terhadap kebaikan sesama. Semoga demikian. Amin.